Biar cepet share di film sini dan video ini saya akan membahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1012. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership Devil Nomi, dimana banyak kebacotin dengan stiker-stiker yang unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah inilah dia spoiler chapter 1012 yang pastinya akan buat kalian terkaget-kaget. Anjay, lebay banget. Banyak juga nih yang bingung, kok bisa muncul sih bang, katanya minggu lalu libur untuk Golden Week. Nah memang beginilah untuk kasus libur yang di luar libur dari Oda Sensei ini sendiri. Dimana untuk Golden Week ini bisa dibilang libur nasional di Jepang lah. Karena sebenarnya untuk script plus scan-nya dari chapter 1012 ini memang sudah ada di pihak Shonen Jump. Namun karena yang libur adalah majalah Weekly Shonen Jump-nya, jadi untuk para leaker spoiler, mereka pasti sudah punya dong salinannya dari chapter ini. Ya kayak inilah contohnya, mereka sudah tahu isi ceritanya, tapi kemungkinan untuk scanlation yang biasa akan rilis di hari Jumat sepertinya tidak akan rilis untuk minggu ini. Alias si scan-nya akan rilis minggu depan lah, tepat dengan waktu majalahnya rilis juga. Dan sebenarnya out dikit lah dari spoiler buat yang belum tahu, manga One Piece ini sekarang harusnya sudah masuk produksi untuk chapter 1015-an di bagian Oda Sensei-nya. Tapi karena yang butuh namanya filter dari editor dan pihak Shonen Jump-nya juga, makanya masih masuk chapter 1012 untuk di Weekly Shonen Jump-nya atau di majalahnya. Jadi buat yang bilang One Piece libur mulu, itu sebenarnya One Piece tetap jalan loh. Nah oke lah, kelamaan intro ntar dibacotin. Kita akan langsung saja masuk ke Soap Healer untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1012 ini. Jadi chapter ini akan berjudul Swear. Swear yang bisa berarti banyak dari judulnya ini bisa sebagai keramaian yang berhubungan dengan apa yang terjadi di chapter ini. Atau bisa saja alis Sanji nih yang akhirnya Babang Sanji muncul di chapter ini. Oi gimana oi, senang dong oi. Chapter ini dimulai dengan para Scabbard yang masih berjalan bersama setelah menebas si Shogun ganteng kecintaan kita semua. Di sini Kiku berkata, dialah yang ingin melawan Kanjuro karena itu adalah tugas dia sebelumnya yang gagal membunuh Kanjuro ini. Tapi Izo sang kakak dia khawatir terhadap tangan Kiku yang sebelumnya hilang sebelah terkena serangan Kaido. Dan di sini Nekomamushi pun bertemu dengan Sicilian. Dan dia berkata bahwa Pedro telah mati. Buat yang lupa juga, Sicilian dan Pedro ini ibarat top anak buahnya lah di Pulau Zou, yang satu di bagian Inu dan satunya lagi di Nekomamushi. Untuk Pedro, dia ini di bawah Nekomamushi secara langsung. Jadi Sicilian di sini melanjutkan bahwa pembunuhnya ada di pulau ini dan Nekomamushi langsung menuju ke lokasi tersebut yang kita tahu itu adalah Perospero, anak tertua dari Big Mom ini. Saya masih sangsi sih, sebenarnya Neko bakalan Perospero tidak ya? Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Dikatakan Momonosuke sekarang mendengar ada dua suara di rantai atas sana, tepatnya di rooftop lah. Yang jelas itu adalah suara dari Kaido dan juga Luffy yang bertarung satu lawan satu. Lagi-lagi dikatakan ini adalah sebagai suara nih yang benar-benar persis dengan bocah Aisa di Skypiea lalu. Tepatnya di Arc Sandora. Yang mana saya sebenarnya sudah membahas nih hubungan penting antara Wano Kuni dan Sandora di video ini. Mungkin kalian bisa cek juga, tapi ya ini bahasanya sangat berat nih, semoga masuk ya. Dan inilah dia Babang Sanji yang akhirnya diperlihatkan setelah sekian lama dia asik-asikan sama Tante Black Maria sampai lemes kayak gitu. Dia membawa Zoro yang sedang terluka sangat parah. Di sini bahkan dikatakan Zoro seriously injured, yang berarti separah itulah luka dari Zoro ini, dan Zoro dalam keadaan pingsan. Entah dari mana sih sebenarnya Sanji ini tiba-tiba dikatakan sedang membawa Zoro di pundaknya, yang berarti bisa saja Torao sebelumnya menyerahkan Zoro kepada Sanji yang dia temukan terlebih dahulu di lantai bawah. Soalnya jika kita lihat dari chapter lalu, Torao ini masih terlihat cukup baik dan masih cukup kuat lah untuk bertarung dengan orang yang lain lagi.
Lalu Kawamatsu dan Izo di sini dia bertemu dengan Sanji yang sedang membawa Zoro. Dan di sini memang tidak ada gambar yang jelasnya sih untuk arahnya ini dari mana dan apakah mereka berpapasan atau bertemu yang benar-benar sejalur. Jadi seharusnya di chapter ini akan menjawab sebenarnya siapa sih yang Sanji pilih di pilihan lalu, apakah Paraska Bart atau Momonosuke. Yang sebenarnya akan semakin complicated nih untuk match up dari Paraska Bart ini, ya memang benar-benar lah Oda Sensei ini tidak bisa diprediksi sama sekali. Dan kembali ke keadaan Big Mom, di sini Page One sudah tergeletak yang harusnya pingsan lah seperti apa yang tepat saya katakan di review dan analisis. Karena serangan Big Mom ini bukanlah serangan biasa. Ini dilapisi dengan haki dan yang lainnya, bahkan serangan Big Mom biasa saja sudah super kuat apalagi serangan ini. Dan ulti yang sangat kesal, dia pun mencoba menyerang Big Mom di sini. Dan dengan menerima impact dari serangan ulti ini, Komachio pun terjatuh. Dan itu pun juga mengenai Tama ini. Tapi entah di sini memang tidak diberitahu apakah yang kena ini impact dari Komachio-nya atau memang ulti ini mengenai Tama secara langsung, lagi-lagi karena ini cuma spoiler lah, tidak ada gambar untuk diperjelasnya. Big Mom pun di sini semakin kesal karena ulti ini menyentuh bahkan melukai temannya, yaitu Otama ini. Tapi orang yang menyerang ulti bukanlah Big Mom, melainkan Nami Chuan. Dan sini Usopp pun berteriak, "Hei, sebentar Nami, bukankah kita harus pergi?" Tapi di sini Nami berkata dengan tegas, "Saya sudah tidak bisa menahannya lagi. Ketika ada seseorang yang menyerang anak kecil, aku akan menghabisinya di sini." Wah, ini sih keren banget si Nami. Kata-kata yang sebenarnya pernah dilontarkan juga nih sebelumnya di Pang Hazard ketika ada yang menggunakan anak kecil sebagai alat. Di sini Mbak Nami ini memang benar-benar ya jos banget. Dan dari sini pun kedua cantik-cantik kita di topi jerami dalam keadaan super marah. Tante Robin yang marah kepada Tante Black Maria dan Mbak Nami kepada Mbak Ulti. Dan jika benar-benar bertarung akan tepat sesuai prediksi karena toh umur dari mereka ini bisa dibilang cukup mirip. Nami berusia ya 18-19 tahun lah dan Ulti pun sama. Black Maria pun kurang lebih berusia 28 atau 29 tahun, ya mirip juga dengan Robin lah di usia segituan. Yang menarik, Nami yang melindungi Tama apakah akan menjadi poin penting nih terkait aliansi Nami dengan Big Mom hingga dia memberikan Zeusnya pada Nami. Membagongkan sekali. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat yang banyak bilang, lah bang spoiler mah spoiler aja, nggak usah pakai pendapat lain-lain. Sebenarnya kalian ingin langsung baca yang singkat, padat dan jelas, langsung saja cari website yang isinya teks saja, dimana itu sudah benar-benar isi spoiler tanpa bahasan langsung, tanpa pendapat dari channel Devilnomic. Nah jadi sekian untuk spoiler kali ini, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devilnomic pamit and I'll see you guys next time.